belakang dengan senjatanya armat meriam atau tank atau roket gitu dari belakang itu. Jadi ada dua senjata. Armat punya senjata ringan, juga punya senjata berat. Senjata beratnya seperti meriam, tank, roket di Malaysia, Indonesia, di Kalimantan gitu ya. Terus Indopura, Indonesia dan Singapura juga waktu itu di Kalimantan juga kan gitu. Terus kegiatan di luar di Atambua, dia di perbatasan ya. Perbatasan antara Timur Leste, Timur ke Ambon itu kan dalam rangka kerusuhan itu aja ya. Oh itu ditugaskan untuk ya itu meredam konflik horizontal saja kan gitu. Hanya melerai barangkali kan kalau emang ada penjaga-jaga antar warga jangan sempat terjadi keributan. Biasanya kan subuh-subuh pendek kan wilayah sana ya. Tentara jangan kau mengharap cari cari finansial, cari kekayaan. Nggak ada kekayaan di antar masuk TNI. Di polisi ada poluan. Ya, kalau di tentara itu ada kowat. Iya namanya kowat. Ada kowat. Kalau di angkatan laut kowal gitu. Apalagi dengan adanya pondok begini kan bahkan setiap menit kadang-kala kalian ketemukan ada ucapan satu doa kan gitu ya. Gitu. Kalau di tempat lain kadang-kala kan nggak ada. Kan gitu. Di sini selalu ada ucapan doa assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan itu satu doa juga gitu. Itu satu doa. Gitu. Satu doa. Sederhana cuman memiliki makna betul yang kita mungkin tidak dapatkan di tempat lain. Iya, ada tempat lain di sinilah saya gitu. Jadi 2 sertifikat ini piagam dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kemudian yang kedua ini sertifikat ya, dari Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita di acara diskusi santai yang mana pada kesempatan ini ya telah hadir bersama kami Bapak Suprapto ya. Insya Allah kita akan berbicara ya seputar riwayat hidup beliau, pengalaman beliau, pendidikan beliau di militer dan lain sebagainya. Baik, sebelumnya kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Prapto, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang ini kan lagi musim pandemi ya. Banyak yang sakit dan lain sebagainya, dan kita semua berdoa mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini langsung saja sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya udah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk beliau yang mudah-mudahan dengan diskusi santai ini dan tentunya nanti ada yang bisa kita ambil manfaat. Baik. Ini yang pertama nih, Pak. Nama lengkapnya dulu, Pak. Nama lengkap saya Suprapto. Jadi ejaan lama SOE jadi Soe. Soe Karno. Nah, Soe jadi Soe Prapto, kan OE jadi U kan. Kelahiran 1963. Kelahiran 1963 di Klaten. Klaten. Asli orang Klaten berarti ini. Tanggal 6 bulan 7 1963. 1963 berarti kalau sekarang tuh usia udah berapa ya Pak? Udah masuk menginjaknya bulan 7 ya. Ya sekarang bulan 57 ya. 57. Ya. 2000 masih 57. Masya Allah. Umur 57 tapi masih sangat segar sekali ya. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti memang kalau dari nama itu sudah ketahuan orang Jawa ya. Biasanya orang Jawa ini kebanyakan akhirnya itu Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono. Ini agak mirip-mirip sebenarnya dengan orang Brazil. Ada Ronaldo, Ronaldinho, Juninho. Karena arti itu ada nama dengan arti. Ada artinya ya? Gimana itu kalau Suprapto itu kan bahasa Sanskerta ya. Bahasa Sanskerta. Su itu artinya itu datang. Su itu artinya baik. Baik. Ya, Prapto itu dalam pewayangan dalam Sanskerta itu. Mungkin bisa dikeraskan dikit suaranya. Datang. Jadi Suprapto itu kalau dalam bahasa Sanskerta, bahasa Jawanya itu ya. Su itu artinya baik, Prapto itu artinya datang. Jadi Suprapto digabungkan jadikan satu,
diharapkan setiap suatu kedatangan beliau itu baik. Baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi itu filosofis nama dari kata Suprapto. Soe itu artinya datang, Prapto itu baik dari bahasa Sanskerta, yang diharapkan kemanapun beliau datang akan menghadirkan kebaikan. Alhamdulillah. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua ini, kalau boleh tahu ini Pak Prapto, pendidikan sebelum masuk TNI, mungkin dari SD sampai SMA mungkin. Jadi pertama SD saya ada di Jawa, ya, di Klaten, gitu. Sampai dengan SMP juga masih ada di Klaten. Setelah SMP lulus, karena kita itu 10 bersaudara. 10 bersaudara di Jawa. Jadi kan bersaudara, kondisi ekonomi juga orang tua tidak memungkinkan untuk sekolah, kita melanjutkan. Kita ikut saudara yang ada di Sumatera waktu itu. Kebetulan saudara pertama dari Sumatera, dia guru di sana. Bersaudara, saya anak yang ketujuh. Gitu. Karena 10 saudara itu otomatis di rumah itu banyak kegiatan yang memang tidak tercover secara ekonomi. Jadi masing-masing itu sudah seperti, ya katakanlah seperti ayam kelang hidup gitu, kesana kemari semuanya gitu. Saya lulus SMP, saya ngikutin kakak, itu pun juga berangkat sendiri dari Jawa ke Sumatera, di Palembang itu, tepatnya di daerah Prabu Mulih, Pendopo Prabu Mulih Morenim itu. Kita berbekal sebuah sepeda dikasih oleh bibi, kita jual sepeda kita jual, kita pakai biaya untuk ke Sumatera sendiri. Berapa itu harga sepeda itu? Sepeda waktu itu masih tergolong masih murah ya, tahun zaman 79-an ya, masih tergolong sangat murah ya, sekitar antara 30 sampai, kalau itu waktu itu sepeda bagus sebetulnya itu sekitar 29-an kayaknya aja, 29.000. Tapi cukup ya dari Jawa ke Sumatera waktu itu ya? Alhamdulillah waktu zaman itu cukup. Setelah kita ke Sumatera, waktu masih pakai baju SMP aja kita, pakai biru sih sama putih, ya seragam SMP. Berangkat ke sana, kasih alamat, kita cari. Alhamdulillah dapat. Ke tempat kakak kandung saya nomor 1 itu. Begitu nyampe di sana, alhamdulillah sudah komunikasi, ya udah mau nggak mau ikut saudara. Kebetulan saudara juga kan punya anak 4 situ. Banyak juga ya. 4, otomatis saya ngikut di beliau, ya disekolahkan di SMA. Waktu itu SMA-nya ya SMA Taman Siswa waktu itu, di Taman Siswa. Tamsis. Karena apa, siswanya supervisor bagian penerimaan, seperti TU segala macam itu dirangkap sama beliaunya. Dapat 1 tahun di Tamsis. Karena kakak ipar saya itu pindah, saya ikut juga pindah juga dari sekolah Tamsis itu. Dari Sumatera itu dari Palembang tadi itu. Dari Palembang masih tetap satu kecamatan, cuma pindah sekolah. Karena kakak ipar pindah sekolahnya, kepengurusannya, kita ikut pindah karena kita nginduk sama beliau kan gitu. Pindah di Peris, namanya itu Perguruan Islam Pendopo. Kalau masih satu kecamatan, ikut sampai kelas 2. Kelas 2 SMA. Setelah itu pindah lagi ke Tamsis lagi. Kembali ke awal lagi ke Tamsis, dapat 6 bulan. Setelah 6 bulan diperintahkan lagi, udah ikut lagi, balik lagi ke. Jadi sekolah kita itu seperti ini ya, apa ya, pindah-pindah. Jadi bagaimana hati yang kita ikutin gitu, bagaimana hati kita ikutin, karena kan memang itu membutuhkan biaya. Dan kalau kita nggak ngikut ya kita nggak, biayanya dari mana gitu, belas kasih lah istilahnya. Harus belas kasihan ya. Baik, berarti SD di Klaten, SMP di Klaten, SM pindah Palembang, jadi SMA di Palembang. SMA-nya di Palembang. Jadi, tahun 1982 itu pindah kita, lulusan SMA-nya. Jadi selama SMA itu memang yang tanggung semua biaya itu kakak yang nomor 1 iya, ya? betul. Kakak satu masih ada? Kakak itu udah almarhum, udah 3 tahun yang lalu udah almarhum. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang mulia. Amin.
Dan mudah-mudahan apa yang telah beliau lakukan menjadi amal jariah. Amin, amin. Baik. Kemudian setelah lulus SMA, nah ini kan baru mulai masuk ke sekolah militer Pak ya? Belum, Oh, jadi belum. Itu gimana itu? Jadi setelah lulus SMA memang kita itu perjalanannya itu pahit gitu ya. Pahit dari awal itu. Pahit gitu perjalanan hidup kita gitu kan ya. Setelah lulus SMA itu kita apa itu? Ya maaf aja ya saya. Istilahnya sama kakak kita itu ya, itu kan punya anak 4 ya. Itu mulai dari cuci pakaian, pokoknya kegiatan ada yang ada di rumah tangga kakak ipar saya itu semua saya yang ininya, yang ngaper. Kenapa itu? Ya saya ngaper karena saya juga menyadari bahwa saya ikut orang itu harus prihatin, gitu. Harus timbal balik itu. Bahkan kadangkala pada saat ada kegiatan apa itu belajar kelompok gitu ya, itu kadangkala dari siswa-siswa kita sendiri ya, satu kelas itu perempuan datang, so kadang-kala kita tuh minder gitu ya, minder gitu kita melihat kondisi kita sedang bekerja, sedang nyetrika, sedang nyuci, datang mereka itu ya, itu kadang-kala sampai di situ kita. Tapi itu karena memang itu perjuangan yang harus kita lakukan, bagaimana lagi? Ya udah kita laksanakan aja. Bahkan sampai bawain gorengan, bawain es, jajan itu ditaruh di toko warung-warung, kita yang ngambilin setiap pulang sekolah. Ya sama pulang, sekolah itu sambil kerja kita, sekolah kerja. Nah setelah lulus SMA, kebetulan kan di daerah Sumatera itu kan kekurangan tenaga pengajar di sana. Karena pengajar kebetulan saya SMA-nya itu lulusan juga kita dari IPA waktu itu kan. Oh lulusan IPA. Iya lulusan IPA. Kebetulan di SD yang kakak ipar saya sebagai supervisor itu saya juga sebenarnya di SMA lulusan IPA. Iya, terus nggak ada tenaga pengajar untuk matematik, kekurangan gitu. Jadi saya bagaimana, mau nggak kamu kita pelajarin, kalau cuma tingkatan SD ya, SMP masih ada kemampuan lah kita kan gitu. Cuman kan kita cara memberikan instruksi, cara memberikan kurikulumnya, mempelajari kurikulum kan belum bisa. Akhirnya ikutlah kita KPG waktu itu. Apa namanya? KPG. KPG itu kegiatan guru kan ada itu, kursus pendidikan guru. Ada 3 bulan waktu itu kan. Ikut KPG. Setelah KPG selesai, ada ijazahnya diberikan, ya udah langsung kita ngelamar di SD. Kebetulan di SD diterima ngajar matematik sama guru olahraga waktu itu. Saya terpengajar di situ. Itu dari lulus SMA 3 bulan langsung saya ngajar. Nah, karena kegiatan ngajar itu kan di SD hanya pagi ya. Kita mencoba juga ada di SMP Trisula. Waktu itu kebetulan juga matematik kelas 1, kelas 2 nggak ada yang ngisi. Kita ngisi di situ juga di SMP. Tapi alhamdulillah kalau menjadi guru sepertinya juga sudah enak ya bagi kita ya, secara setelah selesai kegiatan guru sekitar 1 tahunan saya dapat itu. Itu jadi setahun ini ngajar di SD juga di SMP. Ya? Itu dapat 1 tahun, tahun 84 saya berhenti. Ada masuk di sekarang namanya Pertamina, kalau dulu namanya PTSI, kalau di sana itu PTSI. Sekarang itu namanya Pertamina, perusahaan minyak kan di sana, di tempat saya itu, pendopo saya itu. Kebetulan sekolah yayasan itu, supervisornya, kepala yayasannya itu kebetulan orang dalam. Kayak kita mungkin kayak Pak Said bener gitu kan, dalam. Nah kebetulan supervisor yang ada di sekolahan itu kakak ipar saya. Berkomunikasi lah sama beliau gitu. Ya udahlah masuk aja ke Pertamina. Kalau udah mau ada lowongan. Bagian apa itu? Pas begitu kita ngelamar ternyata itu bagiannya security juga di situ. Security. Wah ya udah. Nah tesnya itu mudah banget itu. Cuman karena kita nggak bisa melukis ya, saya punya teman berdua sama teman saya itu. Melukis dikasih kertas sama spidol, udah duduk di ruangan, suruh gambar apa? Kuda laut. Kuda laut. Memang itu lambang Pertamina ya. Oh iya benar. Iya kan? Iya ingat. Saya kan gambarnya kurang paham lah kali, kurang gini. Tapi ada teman saya dia mau seni, gambar bagus, diterima nih ya. Nah saya juga sama, begitu pengumuman diterima. Ya alhamdulillah, tapi penerimaannya beda. Mereka di bagian staf di dalam, saya di bagian lapangan. Wah. Akhirnya gara-gara gambar aja. Iya, singkat kata, ya sudah.
Saya di bagian lapangan. Alhamdulillah waktu itu tahun 84 gaji sudah 250.000, Pak. Per bulan itu ya? Per bulan. Tahun 80. 250.000 satu bulan. Itu udah banyak berarti. Itu sudah paling hebat itu gaji segitu. Pas lebaran dapat double, belum overtime kita kan. Overtime itu maksudnya jam lembur. Iya, benar-benar. Itu kita masa training cuman sampai dengan 6 bulan. Saya nggak nyampe 6 bulan masa training. Karena saya ditempatkan di lapangan. Di sana itu kan kondisi pendopo sana kan panas. Panas, terus orang kampung itu kalau pelihara hewan-hewan itu masuknya ke perumahan-perumahan itu, ke komplek. Segala macam, mulai dari sapi, dari domba, macam-macam itu. Wah, kan kompleknya luas itu, terbuka gitu. Ya kita yang pada saat itu kadang-kadang seperti jaga malam segala macam, kadang-kadang kan kita menghalau mereka itu supaya keluar dari area gitu kan. Pas waktu itu pada malam-malam itu kita ada jam kontrol, kita tanda tangan, ada mobil. Ternyata mobil yang saya kontrol itu orang tuanya wali murid saya itu. Yang setiap kadang-kala datang ke rumah gitu kan. Ke rumah itu kadang-kala privat lah ibaratnya ya kan. Apa gitu. Waktu anaknya masih di sekolah sama kita itu. Ketemu. Bahkan anaknya juga sering ketemu, kalau malam sih banyak ketemu. Kita sampai kagetnya ya, kaget gimana ya? Kita sedikit agak gimana kan gitu ya, perasaannya gitu kan. Akhirnya disuruh masuk, jadi nggak konsen akhirnya saya kerja di security itu. Nggak kerja security, saya punya rekan namanya itu Farudin, orang dari Medan. Udah keluar aja dari security lah, udah masuk tentara aja. Waktu itu kan saya belum punya pegangan prinsip yang kuat lah gitu ya. Dikira cari kerja itu gampang gitu kan ya. Saya keluar. Itu pun keluar karena nggak enak aja karena itu karena ada gesek-gesekan itu, lagi pulang nggak ada, kurang pas ya berhadapan sama wali-wali itu kan. Gitu. Bahkan murid-murid juga kurang pas ya. Ya udah keluar itu waktu itu saya ke provisornya, ke rumahnya langsung, saya menghadap ke rumahnya. Nggak boleh sama dia. Udah ke kantor besok pagi. Daripada ke kantor besok pagi belum tentu saya dapat dispo untuk dikeluarkan. Langsung sepatu pembagian tak lengkap saya jadi satu. Saya kasihkan aja di rumahnya beliau. Dah, nih salaman, saya udah permisi, udah minta maaf, udah pulang saya. Itu terus saya pulang kemana? Itu sempat di Pertamina berarti berapa? Saya masa training itu harusnya 6 bulan. Saya sempat cuma 4 bulan setengah gitu. Berarti di Pertamina sekitar 4 bulan ya? Iya, 4 bulan setengah saya itu. Sekarang namanya Pertamina kan gitu ya. Lalu saya pulang ke Jawa. Begitu pulang ke Jawa, bingung saya. Wah, kembali ke Klaten tadi ya? Begini cari kerjaan susahnya ampun. Gimana ini? Kerjaan yang sudah ditinggal. Iya, ditinggal. Bingung kan kita rasanya. Ya udah. Saya punya saudara kebetulan di Kerawang. Di Baten 305, kakak saya itu. Kakak saya itu tentara juga kan. Oh, jadi ini kakak yang ke berapa ini? Kakak saya yang kedua yang tentara. Anak nomor 2. Anak nomor 2 saya berangkat saya ceritakan gini-gini, ya udah masuk aja saya ke rumahnya kayak gini. Tapi kakak saya nggak saya ceritakan kalau saya udah punya kerjaan. Begitu kakak saya yang di Sumatera ngebel, posisi saya ada di sini, diceritakan lah kakak saya, marah kakak saya ini. Wah, langsung kakak saya berangkat ke Sumatera lagi. Cek cross, bener nggak gini-gini. Begitu juga bener, saya datang, waduh hampir. Tapi saya diam saja, saya mau dimarah, mau dipukul, saya cuek aja, nggak ada saya reaksi apa-apa. Karena kan saya memang benar-benar sudah menjalani kesalahan. Yang kedua saya pengen juga ingin berubah kan gitu. Ya udah. Akhirnya saya masuk tentara sama beliau biasanya. Ya udah masuk tentara sama beliau tahun 1985. 1985 masuk tentara sama beliau. Masuknya itu saya dari Tamtama, Pak. Tamtama itu merah. Dia merah 1 pertama itu. Iya. Berapa Prada itu. Waktunya berapa bulan itu? Saya pendidikannya itu 4 bulan. Jadi pendidikan saya ada di Magelang waktu itu. Itu seperti D1, D2 atau gimana itu? Ya kalau untuk tingkatan TNI itu ya. Mau D1, D2, mau sarjana, kalau dia masuk Tamtama tetap dia Prada. Gitu ya. Berarti awal tahap pemakainya. Iya. Apa tadi namanya? Tamtama. Kan ada Tamtama, ada Bintara, ada Perwira. Jadi Tamtama dulu. Iya, jadi Tamtama. Kalau Bintara kan langsung Serda. Gitu, kalau Perwira langsung Akmil kan.
langsung ledak. Ya, dari awal yang Tamtama dulu. Iya, dari Tamtama. Pas begitu masuk Tamtama, ya sudah. Begitu sudah masuk 4 bulan saya di Magelang, terkejuruan lagi saya ada di Magelang lagi kejuruan 4 bulan jadi 8 bulan waktu itu. Setelah itu saya berpikir, begitu bulan pertama saya mendapatkan gaji 14.000. Jauh banget ya. Drop saya. Dari Drop. 250 250.000 ke 14.000. Ya gimana lah kan gitu ya. Ya udah kita hampir aja kita kabur gitu, hampir lagi gitu. Berontak dengan hati kita kan waktu itu ya. Tapi teman kita sadari memang beginilah risiko jadi seorang TNI kan, mau tidak mau. Itu kalau kita makanya kalau kita ingin kaya jangan jadi TNI gitu. Iya, kalau TNI itu cuma pengabdian. Ibaratnya kan gitu ya, pengabdian. Karena kemerdekaan kita 90% sudah diambil oleh negara. Itu luar biasa. Jadi kalau iya kan? kaya jangan berharap kekayaan dari profesi TNI. Ya, jangan dari profesi TNI. Karena sudah ada aturan mainnya itu gaji-gaji semua sudah ada aturannya. Bahkan kemerdekaan kita 90% itu sudah diambil oleh negara kan gitu. Kita harus ngikutin semua aturannya ada. Ibaratnya kan gitu ya. Jadi jiwa raga kita ya udah kita wakafkan aja kepada negara. Nah, gitu ya. Ibaratnya kalau jadi TNI orang wakaf atau mungkin infak pakai materi, kita bahkan jiwa raga, nyawa kita wakafkan. Itu. Makanya timbul di sisi saya semangat. Wah, ya udah. Saya jalani saja, nggak ada masalah. Setelah 6 tahun menjalani saya 4 tahun. Kan dari tadi kan Tamtama 4 bulan. Itu pendidikan dulu, Pak. Pendidikan. Kalau jenjang pendidikannya bagaimana? Pendidikan dasar Tamtama itu 4 bulan. Nanti kejuruan itu tergantung kejuruan kita. Kan kejuruan di Armetnya. Waktu itu kebetulan saya kan dapatnya di Armet. Armet 3 bulan, jadi kan 7 bulan atasnya itu. Kemudian 7 bulan, setelah 7 bulan baru pelantikan. Dilantik nanti ditugaskan di mana, satuan mana. Itu kebetulan waktu itu saya ditugaskan di Batalion Armet 13 Kostrad yang kedudukannya ada di Cimahi. Waktu tahun 85 posisi ada di Cimahi. Gitu. Setelah berjalan 1 tahun di Cimahi, pindah karena di sana masih kerangka, masih 1 kompi atau 1 baterai. Jadi kalau infanteri itu kompi, kalau armet itu baterai namanya, sama aja sebetulnya itu. Pindahlah saya di Cikembang. Dari tahun 85 pindah ke sini. Tahun 86 pindahnya di Cikembang. Cikembang. Pindah di situ 4 tahun berjalan. Karena kita ya mungkin sudah ngikutin aturan ya. Kita aturannya ada dengan berbagai macam prestasi kita. Ikutilah saya ada untuk masuk karir, jenjang karir, ada sekolah gitu. Itu habis itu sekolah lagi? Iya, saya 4 tahun ya. 4 tahun masa dinas. Jadi saya ikut sekolah. Sekolah Bintara namanya. Itu berapa tahun? Sekolah Bintara itu Bintara Rek. Bintara Rek. Itu sama dengan 4 bulan juga. Bintara Rek ada di Cimahi posisinya. Waktu itu sekolahnya. Kejuruan ditambah dengan kejuruan juga 3 bulan. Jadi total seluruhnya 7 bulan. Selesai, kembali lagi penempatan. Waktu itu saya penempatannya dapat lagi di Satuan Armet 13. Kebetulan memang dari komandan saya sendiri mengharapkan kita untuk kembali ke kesatuan gitu. Kan kalau sekolah kan itu tidak secara-merta langsung sekolah lulus. Itu bahkan ada yang 5 kali. 6 kali, ya? Iya pangkatnya ada yang lebih tinggi, lebih senior saya, jauh lebih senior. Nggak masuk juga. Alhamdulillah saya ikut sekali tes, alhamdulillah langsung masuk. Bintara. Gitu. Setelah di Bintara, serda dilantiknya, saya dapat di batalion lagi. Ya tadi, sambil berjalan, sampai dengan pangkat terakhir saya di Satuan Armet 13, Peltu. Peltu itu udah Bintara tinggi yang paling terakhir, yang tidak punya lagi pangkat itu. Peltu. Iya, Peltu itu. Jadi Bintara yang paling. Iya, udah paling akhir, paling tinggi. Namanya Bintara Tinggi. Bintara iya, itu paling tinggi Bintara. Kalau lambangnya apa itu? Kalau di sini pangkatnya itu bengkoknya 2, nah di sini melati 1 gitu. Bengkoknya 2, melati 1 iya. Itu yang Peltu tadi ya. Iya, Peltu jadi itu kalau mau jenjang sekolah juga sebetulnya kita juga dikasih jenjang untuk sekolah waktu itu. Waktu begitu naik ke Serka
kan serda, sertu, serka ya. Itu jenjangnya kan 5 tahun itu kenaikan pangkatnya. Dari serda ke sertu kan 5 tahun. Sertu ke serka 5 tahun. Itu kita kena batasan waktu itu gitu. Saya ditawarin untuk sekolah perwira waktu itu. Saya menolak. Gitu. Kenapa saya menolak? Cukuplah saya untuk jadi bintara tinggi saja. Ya. Kebetulan juga kita jabatannya di satuan itu bintara pelatih waktu itu. Dari Kompi C saya jabatan bintara, saya sudah jadi bintara pelatih. Kompi B pindah lagi, saya bintara pelatih. Sampai ke Kompi Markas jadi bintara pelatih gitu. Terakhir jabatan di bintara seksi lidik batalion. Itu jabatan terakhir kita. Kalau misalkan kalau orang mau dari bintara itu, kalau mau jadi yang paling tinggi apa sih? Kalau di ini nih, kalau panglima tuh paling tinggi ya? Enggak, ya beliau tuh. Itu mah dari Akmil itu. Oh, itu beda iya, jurusan? Beda jurusan dari Akmil dia. Oh. Dari Akmil. Jadi setelah lulus SMA, itu ada pendaftaran taruna, Akmil bisa masuk. Oh, seperti itu. Iya, makanya ada 3 penawaran. Ada Tamtama, ada Bintara, ada Perwira. Iya. Pada saat lulus SMA dia masuk ke Tamtama, ya jadi Tamtama dia. Karirnya akan lama nanti. Itu puncaknya di mana kalau masuk Tamtama? Di Bintara bukan? Ya, ini Tamtama juga banyak yang jadi Perwira. Ada yang jadi mayor, ada yang jadi letkol. Gitu. Oke, kalau yang kedua tadi? Yang kedua Bintara. Bintara. Lulusan dari SMA bisa masuk Bintara. Dengan pangkat nanti setelah pendidikan sersan 2. Gitu. Kalau dia pilihan ketiga, pengen juga ke Akmil, ya dia masuk ke Akabri setelah lulus SMA. Oh, baru paham. Gitu. Nanti pendidikannya di Magelang, beliau. Selama 4 tahun sekarang kan gitu. Jadi kalau yang misalkan yang pangkat panglima itu jurusannya di Akmil. Nah, dia dari Akmil. Dari Akmil. Saya kira tuh satu jurusan masuk. Enggak bisa. Oh, beda-beda. Beda dari Akmil itu. Masya Allah, berpaham. Kalau dia sarjana, pengen jadi perwira, masuk SEPA setelah perwira. Contohnya apa sekarang? Oh, dari sini ada sarjana S1 ya. Terus ada di Kodam ya, ada pendaftaran SEPA gitu. Kita masuk. Nanti saja jurusan bidang rohani nanti kan nantinya. Iya. Nanti pangkatnya letnan 2 juga, perwira juga. Nanti di Akmil juga jadi 1 di sana. Cuman nggak 4 tahun. Cuman 1 tahun. Setahun nanti lantiknya bersama-sama sama Akmilnya. Oh, jadi kalau orang sudah lulus S1 baru mau masuk di sekolah militer tetap bisa ya? Bisa. Namanya tadi apa? Ada SEPA, sekolah perwira. Iya, ada nanti di Kodam itu ada itu, di buka web juga ada itu. Ada. Baik. Jadi itulah pemaparan dari beliau mengenai tadi bagaimana beliau masuk TNI, kemudian juga beliau menjelaskan jenjang pendidikan di militer tadi dengan berbagai jurusan yang beliau jelaskan. Ini ada yang menarik nih. Mungkin saya ingin tahu sedikit keseharian latihan seorang TNI itu seperti apa? Iya. Memang kalau dari bangun sampai betul. Memang kalau untuk TNI itu semuanya itu ada schedule-nya ya. Jadi ada jadwalnya itu. Hidup itu dibuat teratur, dibuat jadwal gitu. Jadi mulai bangun tidur pertama saat bangun tidur itu diharapkan tidur itu jam 9:30, itu 21.30 harusnya sudah istirahat. Berarti jam setengah 10 itu harus istirahat. Karena malamnya itu untuk bujangan itu ada apel. Jam 9 malam 21.00 itu ada pengecekan. Jadi tanpa kecuali semua bujangan itu apel malam. Nanti dicek di situ keberadaan mereka kemana-kemana itu, maka selalu dicek itu. Bahkan kadangkala kalau memang ada sesuatu yang emergensi, ada apel luar biasa, seluruhnya tanpa kecuali keluarga, mau yang di luar dia malah di alarm harus hadir ya itu. Jam 9 malam yang 9 malam itu. Jam setengah 10 udah harus istirahat. Udah istirahat. Begitu udah istirahat, nanti kalau di barak itu, kalau kita kayak disakan gitu ya, di barak itu, mereka teman tidur, ada yang jagain. Namanya jaga serambi. Gitu. Itu berapa orang biasanya satu? Ya, kadang satu sakan itu satu orang. Yang jaga satu angkatan atau senior? Ya, yang jaga itu nanti digilir. Biasanya itu ada 3 senior, 2 senior di bawahnya gitu. Iya. Langsung diambilkan yang tertua. Namanya tertua barak gitu, tertua sakan kayak di sini ya. Tertuakan.
Ada satu orang yang ditunjuk di situ buat jadwal. Nanti buat jaga Serambi itu laporan ke piket ke depan. Berapa jam sekali bawa buku tanda tangan. Jadi tujuannya jaga Serambi untuk mengetahui, pertama untuk menjaga keselamatan anggota juga. Yang kedua untuk kesiapsiagaan, terjadi ada sesuatu, tinggal yang jaga aja kok diinformasikan. Kan berarti gitu. yang jaga ini nggak tidur ya? Iya, nggak tidur mereka. Lalu kan gantian. Iya, ada shift-shiftnya kan, ada Bangun jam berapa ini untuk seluruh prajurit? Seluruh prajurit pada saat pagi itu jam 4 itu kalau sudah ada bunyi trompet bangun, itu sudah bangun semuanya. Bangun itu pertama habis bangun itu dilanjutkan dengan kegiatan olahraga dulu, kegiatan senam 4:30 ya itu ya, sebelum subuh sudah senam. Iya, sudah subuh sudah senam dulu, kegiatan senam. Setelah senam selesai baru nanti kegiatan sholat berjamaah subuh. Bagi yang muslim ya? Iya. Kalau misalkan yang agama lain? Yang agama lain menyesuaikan nanti hari menyesuaikan aja. Ya. Yang penting jadwalnya ada kan, kegiatan apel. Setelah itu selesai kegiatan subuh bersama selesai, ya udah bersih-bersih masing-masing semua. Sampai yang keluarga-keluarga, yang remaja-remaja gitu, bersih badan kita dalam rangka untuk menunjang kegiatan apel jam 7. Jam 7 iya. Sebelum itu kalau bujangan kan makan bersama dulu pagi kan, makan dulu di barak. Ibaratnya ada khusus kan gitu. Nanti pada 6:30 sudah ada di lapangan. Oh, jadi itu program itu bukan cuma yang bujang, semua yang keluarga sama. Jadi pengaturan waktu disesuaikan aja. Iya, cuman kalau untuk kegiatan makan kan kalau keluarga ada di masing-masing, kalau bujangan tersendiri gitu. Kemudian dari jam setelah waktu makan ya. Setelah makan pagi, persiapan untuk makannya berapa menit? Ya kalau untuk pagi itu biasanya mah nggak seperti pendidikan ya. Kalau pendidikan kan sekian menit terus selesai kan gitu. Itu maksimalkan ya, intinya itu begitu sudah makan 6:30 itu ada di lapangan gitu aja. Oh, seperti itu. Ada di lapangan untuk pengecekan dan untuk apel jam 7 pagi. Itu. Apel jam 7. Jam 7 pagi. Setelah jam 7 pagi selesai, diambil sama tertua atau komandan gitu, badan kompi atau komandan batalion, ada perlu sampaikan segala macam. Baru kalau sudah selesai diambil alih kegiatan sesuaikan dengan schedule jadwal, diserahkan kepada bintara pelatih. Contoh seperti saya kan selaku bintara pelatih, kita langsung yang ngatur semua kegiatan berdasarkan schedule jadwal tadi itu, sampai dengan kegiatannya sampai dengan menjelang isoma. Jadi berapa kira-kira? Berarti dari jam jadi 11:30 sudah selesai. Sudah selesai isoma kan, setelah sholat makan. Berarti itu dari jam 7 sampai jam 11:30 yang latihan dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk kegiatan latihan. Itu. Setelah isoma selesai nanti baru jam 1 masuk lagi. Ada kegiatan sore hari. Jam 1 sampai jam 1 sampai dengan jam 3. Jam 3. Nah, jam 3 nanti ada kegiatan apel sore namanya. Berarti nggak pernah istirahat? Iya, memang nggak ada istirahatnya. Nggak ada waktu untuk istirahat itu. Sebetulnya kalau kita nggak ada waktu istirahat. Sampai jam 3 sore itu ada apel semuanya. Apel batalion, apel siang namanya itu. Sebenarnya apel itu kalau dihitung-hitung ada apel pagi, apel siangnya, apel sore. Cuman apel siang itu kan untuk pengecekan saja, untuk kegiatan. Jam 3 tadi ya? Ya, jam 3 itu apel terakhir. Apel terakhir untuk selesai kegiatan. Di situlah apel terakhir kegiatan dibacakan kegiatan untuk besoknya. Yang jaga, yang piket, wah, yang macam-macam di situ kegiatan. Nah, itu dibacakan semua di situ. Kemudian dari jam 3 tadi? Ada jam 3 setelah selesai kegiatan apel, ya pulang. Yang bujang masih ke barak, yang keluarga lah ke masing-masing. Tapi jangan salah, kegiatan sore pun setelah jam 3 sore ada kegiatan nanti olahraga sore. Iya, ada kegiatan sore sekitar jam 4:30 atau jam 4, jam 4:15 itu sudah masuk ke lapangan untuk kegiatan semuanya. Ada kegiatan sore hari itu, kegiatan olahraga. Nah, nanti ya semenjang jam 5 itu 5:15 udah selesai, pulang masing-masing, nunggu sampai besok lagi. Kalau yang bujangan malamnya baru apel lagi. Masya Allah. Rutinitas itu begitu. Sudah terbiasa itu. Emang nggak pernah istirahat siang. Ada schedule-nya begitu. Masya Allah.
luar biasa sekali kegiatan yang beliau sampaikan tadi. Kegiatan sehari-hari seorang prajurit. Ya, memang sudah mengabdikan diri untuk negara ya. Amin, amin, alhamdulillah. 90% sudah diatur oleh negara. Baik. Kemudian tadi itu, nah ini yang perlu saya tanyakan juga. Nah, ini kalau saya lihat, kalau saya keluar ke Cikembang itu saya ketemu Armet. Kalau saya ke Cikembar, ke sana lagi ada Yonif. Betul. Itu bedanya apa itu? Kalau Armet dan Yonif, kalau Armet itu artileri medan, artinya senjatanya senjata berat, bantuan tempur. Jadi di situ ada namanya nanti bantuan tempur itu, banpur itu ada Armet, ada cavalry yang pakai tank itu ya, yang baretnya baret hitam. Tapi kalau infanteri itu ini pasukan jalan kaki gitu. Jadi pasukan garis depan. Iya. Armet ini ya. Infanterinya. Infanterinya. Nah, jadi ada dua versi ya, satu infanteri, satu armet. Kalau infanteri itu mereka pasukan garis depan namanya. Kalau armet ini pasukan tapi di belakang. Karena dia mempunyai senjata berat. Tujuannya untuk membantu mereka, membantu infanteri. Gitu. Jadi kalau infanteri dalam pertempuran, infanteri yang paling depan. Kalau minta bantuan, armet nanti yang bantu dari belakang. Dengan senjatanya armet meriam atau tank atau roket gitu dari belakang itu. Jadi ada dua senjata. Armet punya senjata ringan, juga punya senjata berat. Senjata beratnya seperti meriam, tank, roket gitu. Infanteri yang di depan, belakangnya. Iya, armet. Kalau yang tadi Yonif itu? Ya, Yonif itu kan batalion ya, nama Yonif. Batalion. Yonif itu batalion infanteri nama kepanjangannya kan gitu. Oh gitu. Iya, kalau armet John Armet kan gitu. Jadi sebenarnya itu satu atap ya? Ya, kalau Yonif batalion infanteri itu mempunyai kotama sendiri. Iya, kotama sendiri. Armet punya sendiri juga, punya bapak masing-masing gitu. Seperti itu. Punya bapak masing-masing. Jadi di masing-masing tempat ya tetap ada infanteri. Ada. Di mana-mana ada. Saya dulu sempat juga ngajar tadarus di Armet. Oh iya. Kemudian juga saya dekat juga sama orang Yonif, sering ngisi khutbah juga di sana. Tapi pas semenjak pandemi ini nggak pernah lagi. Masya Allah. Kemudian, nah selanjutnya ini Pak Prapto ini sudah pernah ditugaskan ke mana saja? Kita selama dalam satuan itu kan pertama kita karena selaku bintara pelatih gitu ya, banyakkan kita di dalam. Yang pertama kita ada penugasan itu ke Ambon ya, tahun 2000 ya waktu itu. Ke Ambon? Ya, ke Ambon. Yang kerusuhan Ambon bukan? Yang kerusuhan Poso itu ya. Oh, Poso. Setelah itu terus dinas luar. Kalau latihan hal yang sudah biasa lah ya. Seperti latihan ke Karmalindo, Malaysia, Indonesia, di Kalimantan gitu ya. Terus Indopura, Indonesia dan Singapura juga waktu itu di Kalimantan juga kan gitu. Terus kegiatan dinas luar di Atambua, dia di perbatasan ya. Perbatasan antara Timur Leste dengan Indonesia kan gitu. Terus kegiatan dinas pengamanan VVIP waktu KTT gitu. KTT Asia kan, ASEAN di Jakarta waktu itu. Terus kegiatan yang lain-lain sih, kurasa nggak ada yang menonjol sih, ya biasa. Jadi yang paling berkesan ketiga di mana nih? Yang paling berkesan? Ya, kalau terkesan kegiatan semua satu kegiatan itu ya memang terkesannya kita juga yang VVIP ya, gitu ya. Pengamanan VIP ya, pengamanan VIP itu kan tidak semua orang bisa melaksanakan gitu ya. Itu kan melalui seleksi yang ketat waktu itu kan. Itu yang paling mengesankan. Dikatakan enak ya memang enak gitu ya. Memang enak. Memang capek tapi enak gitu. Kalau waktu ke Ambon dulu gimana pas ke Ambon? Ya pas ke Ambon itu kan dalam rangka kerusuhan itu aja ya. Oh itu ditugaskan untuk itu meredam konflik horizontal saja kan gitu. Hanya melerai barangkali kan kalau emang ada penjaga-jaga antar warga jangan sempat terjadi keributan. Biasanya kan subuh-subuh pendek kan wilayah sana ya gitu. Biasanya subuh-subuh pendek tuh. Jadi tersulut sedikit. Jadi kalau ada kegiatan
hiburan, kegiatan perkawinan, kegiatan yang sifatnya membawa masa sedikit banyak aja hiburan, pasti ada di situ terjadi ketegangan. Jadi biasanya memang setiap acara-acara itu ada yang ditugaskan. Iya, memang kalau seperti sekarang ini kan apa ya, penugasan itu seperti rutinitas memang harus, karena daerah-daerah rawan itu memang harus dijaga. Benar. Harus dijaga, sampai sekarang masih ada. Kebetulan kemarin juga batayan kita pulang dari Ambon juga itu langsung dikarantina kan, itu langsung dikarantina di aula, tidak bisa kemana-mana dulu karena COVID kan. Begitu pulang kasih pengarahan langsung masuk aula semua dikarantina dulu. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan semua yang telah dilakukan itu bernilai amal ibadah, karena Amin. telah mengamankan menetralisir keadaan menjadi lebih baik. Karena memang salah satu nikmat yang paling luar biasa, yang paling kita syukuri itu al-aman, itu keamanan. Betul. Kita hidup aman, tentram, ini nikmat yang banyak orang lupakan. Baik. Betul. Kemudian ini kan kalau boleh tahu putranya ada berapa, Pak? Putra saya ya itu ada dua. Ada dua. Yang satu laki-laki, ya. Yang satu laki-laki kelahiran 1992. Berarti sama saya. Iya. Ini umurnya. Saya juga kelahiran tahun 92 ini. Iya, dia tanggal 3 bulan 9 92. Kemudian dari saya sendiri untuk laki-laki ini saya juga pinginnya mau kuliah. Ingin kuliah. Tapi yang laki tetap nggak mau. Kekeh, berkeras. Tetap ikut ngikutin jejak orang tua. Itu iya, mau tentara. Cukup orang tua saja yang pahitnya kayak gitu ya. makan asam garam juga orang tua lah. Namanya anak sebagai manusia juga tetap saya ingin maju. Saya kuliahkan gitu ya. Tapi tetap dia nggak mau. Ya sudah. Tapi punya risiko segitu. Kalau kamu jadi tentara, jangan kamu mengharap cari finansial, cari kekayaan. Nggak ada kekayaan di antar masuk TNI. TNI nggak ada masuk yang ada kaya segitu. Mungkin dia ada sesuatu nilai lebih, mungkin dari luar dia. Iya, dari usaha luar barangkali. Kalau kamu andalkan dari gaji, itu nggak mungkin saya gitu. Bahkan saya juga kemungkinan saya pensiun juga nggak akan mampu saya menguliakan anak saya kan gitu. Sampai sekarang segitu, gitu saya. Tapi kalau kami udah niatan silakan. Alhamdulillah. Mau. Ya mau, langsung masuk. Waktu itu masuk Bintara. Kalau bapak kan Tamtama, jangan. Beda sedikit. Ya tahu satu tingkat lebih tinggi beliau kan. Jangan Tamtama gitu. Cukup bapakmu aja segitu udah pahit getirnya. Karena kamu begitu masuk jadi Bintara punya anggota, jadi danru kan gitu. Masuk dia Bintara, alhamdulillah masuk. Iya. Sekarang sudah masuk, sekarang dinasnya di Sorong, Papua. Oh, di Papua. Iya, di Papua. Yang waktu beberapa tahun lalu yang baru nikah itu. Iya, betul. Terus dapat nikah, dapat keluarga. Nikah sama orang Bandung. Orang Bandung. Kebetulan istrinya juga Polwan, kan gitu. Polwan, istrinya dinasnya di Polda Jawa Barat. Waktu itu. Tapi sekarang itu maksudnya sama-sama tinggal di Sorong atau sama? Alhamdulillah sekarang untuk yang laki masih tetap di Sorong, yang perempuan masih ada di Jawa Barat. Karena salah satu rencananya mengalah, mau ikut yang mana, kan gitu. Tapi masih ini dua-duanya masih kekeh, ya udahlah. Rencana itu yang suami ini mengalah mau datang ke Bandung. Tapi karena prosesnya lama, susah perpindahannya, ya udahlah. Nggak ada masalah lah. Tunggu aja perwira segitu. Nanti kalau kamu perwira sekolah, pasti pulang kampung. Iya. Jangan pulang kampung, kan berkeluarga kan harusnya sama. Tapi kalau memang dia istri ridho karena itu sama-sama pengabdian untuk negara, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Di agama juga nggak ada masalah. Yang penting ridho aja. Nah, gitu. Itulah percintaan tentara dan polisi. Iya, betul. Biasa. Berarti belum ada cucu ini? Alhamdulillah sudah punya cucu satu kemarin Januari lahir kan gitu. Masya Allah. Udah jalan setahun ya. Setahun lebih gini ya, setahun berapa bulan Januari. Luar biasa. Kemudian yang perempuan yang sekarang tinggal terakhir. Yang perempuan. Kalau yang perempuan sekarang kuliah. Dia kuliah kelahiran tanggal 2 bulan 2 2002. Ini iya. Kuliahnya di mana? Kuliah ada di Unjani ya. Unjani. Nggak pingin jadi itu polwan atau apa gitu? Nggak mau dia. Oh iya benar. Kalau misalkan di polisi ada polwan. Iya, kalau di tentara itu ada kowat.
Kowat. Iya, namanya kowat. Ada kowat. Kalau di angkatan laut kowal. Kalau laut kowal. Iya, kowal ini angkatan laut. Kalau di angkatan udara, Komando Wanita Angkatan Udara ada juga. Kalau yang tadi berarti Pak Prapto ini masuk di Angkatan Darat ya? Iya, di Angkatan Darat. Itu kalau untuk masuk ke Angkatan Udara atau Angkatan Laut itu dari awal memang beda atau nanti ada dipecah lagi? Ya enggak, jadi begini, kalau ada pendaftaran Angkatan Udara, dari lulus SMA masuk ke Angkatan Udara. Oh, langsung ya? Pilihannya seperti pilihan itu. Nanti ada Angkatan Laut, masuk di Angkatan Laut, gitu. Kalau Angkatan Darat, masuk di Angkatan Darat, gitu. Berarti kecuali Akmil. Oh. Kalau Akmil, pada saat Akmil, semua jadi satu, baru nanti kecabangan masing-masing. Seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau Pak Prapto tadi Angkatan Darat. Angkatan Darat. Jadi kalau putranya tadi di Angkatan Darat. Di Angkatan Darat juga, ikut di Angkatan Darat. Baik. Kemudian sisa 2 pertanyaan sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan selanjutnya sekarang kan sudah pensiun ya? Iya, betul. Itu pensiun di usia berapa? Saya untuk Bintara dan Tamtama itu sekarang ada perubahan, pensiun itu 58. Tapi waktu saya pensiun itu 53. Nah, umur 53, Bintara dan Tamtama itu sudah pensiun. Nah, untuk aturan yang sekarang itu 58. Nah, saya kena aturan yang lama. Aturan yang lama saya kena aturan yang lama. Tahun 2016 masuknya sih kita. Baik. Kemudian kenal Ar-Royah ini dari mana dan kenapa ingin bergabung di Istiba Ar-Royah? Ingin mengabdi, kalau dulu ngabdi secara luas untuk negara, sekarang dua ya tetap juga untuk negara, lebih spesifik di Istiba Ar-Royah. Saya kenal Ar-Royah itu dari awal pertama, Pak. Pertama awal dari ketua yayasan ini sendiri. Pada saat pendoseran kondisi wilayah ini. Saya sebenarnya sudah ikut bergabung di sini, sudah ikut memantau. Karena kan kita kan Oh, ini posisi di Armet? Iya, posisi di Armet. Jadi saya itu kan orang lapangan ya. Saya orang lapangan. Saya bagaimanapun juga itu keluar itu saya bergaul untuk silaturahmi. Jangka panjang dengan harapan, dengan tujuan kita kalau kemanapun, kalau kita silaturahmi itu dianggap seperti saudara, seperti keluarga. Jadi kemanapun kita enak dimanapun juga gitu. Makanya saya kenal sama beliau. Pas itu sudah lama sekali sebetulnya beliau. Sebelum ada. Iya betul, udah kenal beliau gitu. Nah pada saat itu kan juga beliau kebetulan kan developer ya, perumahan waktu itu ya. Nah kemudian saya mengambil sama beliau. Iya, saya juga dapat fasilitas dari beliau itu. Nah nggak salah tanda tangan. Orang mungkin wawancara segala macam itu ya, saya enggak. Karena saya masih dinas. Masih di mana Pak? Di Cianjur Pak. Waduh ini dari Bogor datang, ini dari bank untuk wawancara. Oh gimana lagi? Ya udahlah nggak usah, besok aja kan ini. Tahu dikasih kunci aja nih. Udah jadi aja. Iya, gitu. Oh jadi memang kenal sudah lama. Sudah lama. Ya. Kemudian beliau tahu misalkan Pak Prapto udah pensiun, diminta untuk bergabung di sini. Jadi pertama saya setelah pensiun itu posisi saya jadi instruktur di Pasar Minggu. Instruktur ya, jadi instruktur security saya. Saya diminta di sana, ada rekanan juga diajak bergabung jadi instruktur saya di sana. Di sana sekitar 7 bulan waktu itu. Bahkan masa persiapan sebelum pensiun namanya MPP. Masa persiapan pensiun 1 tahun itu tidak usah dinas kita. Nah, namanya MPP itu. Itu berarti sebelum kita pensiun 1 tahun itu nggak ada dinas? Iya, nggak ada dia, namanya MPP. Tapi kita masih punya kewajiban, hak penuh mau gaji mau apa masih penuh semua kita. Tapi kan nggak ada kegiatan gitu. Itu namanya masa persiapan pensiun. Nah saya gunakan ini masa ini karena saya rekan-rekan saya banyak di luar gitu ya. Persiapan. Jadi langsung saya ditarik di instruktur di security, pusat pendidikan security yang ada di Pasar Minggu. Kebetulan security itu diarahkan ke wilayah luar. Selama 7 bulan. Saya kan pulang pergi dari Sekarwangi, perumahan saya kadang-kala seminggu 3 kali, kadang-kala seminggu sekali. Dapat 3 bulan saya di Pusdik Security, saya ditarik, tidak di instruktur. Saya di bagian staff, jadi di bagian staff op.
bagian operasional, membuat schedule jadwal, membuat kegiatan-kegiatan security. Saya membawain berapa orang itu ya, sekitar ada 39 orang itu jadi terusnya itu, termasuk dari Brimob, dari polisi gitu. Kita buatkan jadwal masing-masing itu untuk kegiatan itu. Dapat 3 bulan, 4 bulan, selesai. Saya berpikir lagi, kalau model begini, sepertinya juga saya jauh sama keluarga, sama anak, sama istri. Kebetulan anak saya ini kan yang perempuan ya, harus butuh bimbingan, butuh dekat sama orang tua. Sebagai figur kita kan, bapak kan harus dekat lah kan gitu. Memang kalau ibu juga ada kan, tidak seperti kalau ada kita, orang tua. Setelah itu barulah saya ngajukan istirahat. Saya ditawarin, udah kamu kerja apa? Kalau udah di sini mau jabatan apa kan? Saya kasih kan, nggak cukup aja lah saya kayak gitu, alasan berbagai macam alasan. Sebenarnya dipertahankan gitu. Ya akhirnya si bapak itu komandan saya itu, ya dari Akmil dulu, dari Akmil, keluaran dari Akmil. Bunga 3 dia, kolonel, mau bintang dia. Ya udah kalau mau niat istirahat, kasih surat saya. Istirahat. Ya udah pulang. Pas begitu di rumah saya ketemu sama beliau, Pak Said. Kerja di mana Pak? Sementara gitu, masih ada di Pasar Minggu. Emang ada kerjaan gitu. Ada tuh kan di Araya kan gitu. Kan nggak ada koordinator, ada gitu. Tapi saya nggak bisa serta-merta begitu Pak. Saya tunggu dulu, masa tenggangnya dulu di sana kan belum turun. Iya. Di sana belum turun suratnya. Ya nanti udah turun nggak apa-apa, ngadep aja kan. Begitu turun saya kasih tahu beliaunya gitu. Sampai sekarang alhamdulillah sampai sekarang. Nah kebetulan juga kan kalau di Aroya di pondok kan ya kita bekerja di mana-mana dari awal, dari sampai dengan kita instruktur di pusat pendidikan security. Setelah saya pertimbang-timbangkan, sepertinya perlu kita juga butuh masukan rohani kita gitu ya. Selama ini kan kita kan ya artinya blank gitu ya. Ya kegiatannya itu kan hanya sekedar nggak terfokuskan gitu ya. Dengan sisa barangkali dengan sisa umur segala macam saya pertimbangkan, wah lebih bagus kalau di pondok barangkali gitu. Pertama juga banyak amal ibadah. Betul, samping itu kan juga nilai kebatinan daripada jiwa kita terisi penuh gitu kan bidang agama kan gitu. Apalagi dengan adanya pondok begini kan bahkan setiap menit kadang-kadang ketemu kan ada ucapan satu doa kan gitu ya. Gitu. Kalau di tempat lain kadang-kadang kan nggak ada kan gitu. Di sini selalu ada ucapan doa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan itu satu doa juga ya. Itu satu doa gitu. Satu doa. Sederhana, cuman memiliki makna betul yang kita mungkin tidak dapatkan di tempat lain. Iya, ada tempat lain. Di sinilah saya gitu. Ya udah, alhamdulillah saya gitu. Saya di sini juga ada satu ketenangan juga kan gitu ya. Batin kita ada ketenangan, kita rohani kita udah terisi kan gitu juga. Gitu. Alhamdulillah. Baik, ini yang terakhir nih Pak Prapto, pesan untuk masyarakat secara umum. Pesan untuk masyarakat secara umum lah sebagai misalkan Pak Prapto sebagai mantan prajurit TNI, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat secara umum sebagai pesan terakhir dari diskusi kita ini? Ya pesan saya aja kepada masyarakat dengan kondisi yang sekarang ini ya, jadi sekarang ada ini, untuk tidak membuat suatu berita-berita yang hoax kan gitu ya. Jadi segala sesuatu itu sudah ada aturan main sendiri ya gitu. Jadi kalau kita mengikuti alur yang sudah ada kan gitu, insya Allah kita akan selamat kan gitu. Jadi kalau kita mau baik ya kita berbuatnya baik. Tapi kalau kita mau membuat suatu perubahan pasti ada suatu risiko kan gitu. Ya. Jadi betul. Jadi ikutin saja yang alur yang pemerintah sekarang itu kita jalankan ya, kita ikutin aja. Kita ikutin aja. Itu aja kalau pesan saya. Jadi apa sih artinya kita juga mau berpikirnya protes ini itu, sekarang sudah ada wakil masing-masing kita. Baik. Betul. Masya Allah, luar biasa sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak kalah pentingnya, Ustaz, ada terakhir ini pesan dari saya dari hasil kegiatan saya selama
menjadi anggota ini. Masya Allah, luar biasa ya ini. Ya, ini Masya Allah. Silakan, ini silakan. salah satu yang memang pamungkas gitu ya. Masya Allah. Iya, Nah, betul. Nah, ini kebetulan saya setelah selesai bingung ini bawa apa ini? setelah selesai dinas, setelah saya dinas berbagai macam pertimbangan gitu. Ternyata Bapak Presiden kita Joko Widodo juga memberikan penghargaan terhadap saya. Gitu. Masya Allah. Ya. Penasaran saya. Ya. Luar biasa sekali. Tanda piagam, tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia, tanda bintang Kartika Eka Paksi Nararya. Nah ini. Coba lihat. Bisa dilihat. Ini piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan tanda kehormatan bintang Kartika Eka Pakri. Eka Paksi. Eka Paksi Nararya. Nararya ya. Nararya. Nama Suprapto. Masya Allah, luar biasa. Ini penghargaan dari Bapak Presiden Joko Widodo terhadap jasa beliau selama menjadi prajurit. Mudah-mudahan apa yang beliau kerjakan selama ini itu bernilai ibadah, bernilai amal kebaikan. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi Presiden itu dari 2016 ya? Ya, betul. Jakarta 2016. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ini kalau kegunaannya, kalau kita meninggal itu di Taman Makam Pahlawan ini. Oh, Gitu. Salah satunya itu. Oh, Masya Allah. Salah satunya itu. Kita ditempatkan di Makam Pahlawan. Makam Pahlawan Ya, ini. tapi tergantung dari pihak kita maupun keluarga. Jadi Tapi kita sudah punya tiket gitu. Kalau misalkan ada ini bisa salah satu hak kita kalau mau meninggal itu bisa berhak Tanah dimakamkan Makam di Makam Pahlawan. Betul. Tapi tergantung keluarga. Tergantung lagi, keluarga dan kitanya juga kan gitu. Iya benar. Amanahnya Iya, kan gitu, wasiatnya mau gimana gitu. Kalau yang kita apa itu? Yang ini karena kita juga selaku anggota juga harus membina fisik ya, harus selalu prima juga. Ini dari Jenderal Gatot Nurmantio juga ini. Panglima Jenderal Gatot Masya ini Allah. ya. Ini sertifikat juga dari telah lulus dalam ujian kenaikan tingkat setelah proses pelajaran memperoleh kualifikasi dengan sabuk berwarna hitam. Ini 2015 langsung mendapatkan sertifikat dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Masya Allah, beliau juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan Amin. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi 2 sertifikat, ini piagam dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kemudian yang kedua ini sertifikat ya, dari Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi? Nah, alhamdulillah. Kalau itu apa itu? Ini tanda jasanya, ini bentuk nararyanya itu. Luar biasa. Ini Baik. piagamnya. Jadi Ini sekedar saja ini karena ini merupakan bentuk pamungkas dari kegiatan kita itu harus iya, mau harus ada pengesahannya. Harus pengesahannya. Bukti ininya, Masya Allah. Jadi salah satu bukti bahwa pengakuan beliau selama ini menjadi prajurit ini ada dapat penghargaan dari Presiden juga dari Jenderal TNI yang juga berhak kalau misalkan beliau nantinya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimakamkan di Makam Pahlawan, itu juga tergantung keluarga kalau misalkan. Ya. Tapi kita tetap doakan di usia beliau sekarang ini yang sudah menginjak ke 58 ya, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan beliau dapat memperbanyak amal ibadah yang Amin. ini merupakan inti daripada kehidupan kita di dunia ini yang nantinya kita akan hidup di akhirat yang kekal. Amin. Amin. Karena juga kita tidak tahu nih yang duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya atau beliau, karena namanya ajal ya. Betul. Intinya kita hidup di dunia ini memberikan yang terbaik dan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup di dunia seakan-akan musafir, ambil secukupnya, dan kita persiapkan untuk di akhirat kelak. Baik sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhirlah diskusi santai kita pada kesempatan kali ini bersama Bapak Suprapto. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada banyak hal yang kita bisa ambil manfaat dari diskusi ini.
Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi